Halo, apa kabar Dog Lover? Balik lagi di channel kesayangan kalian, di mana Dog Lover bisa duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing. Nah, hari ini gua mau ke rumah seorang artis. Dia punya beberapa ekor anjing. Kita bakal cari tahu informasi seputaran anjing dia. Siapa artisnya? Ikutin terus video gua. Oke Dog Lover, sekarang gue udah nyampe di rumah seorang artis yang tadi belum gue sebutin namanya. Siapa dia? Ayo kita jalan. Halo Mas Lucky, apa kabar? Kabar baik, sehat kau? Ini dengar-dengar anjingnya ada masalah katanya. Iya, anjingnya bermasalah. Jadi memang anjingnya nggak pernah saya latih. Selama ini nggak pernah saya latih, cuman kasih makan aja. Tapi yang penting dia mau nerima saya, terus mau nerima orang lain. Sampai di situ doang. Cuman saya lupa, ternyata sosialisasi sama kucing dan anjing lain itu penting. Jadi begitu ketemu anjing lain, langsung excited, terus berubah menjadi anger gitu, marah, entah kenapa gitu. Walaupun sebenarnya saya juga nggak piara kucing dilepas di rumah, tapi kan ketika saya jalan ada kucing kan susah kontrol ya. Seandainya anjing saya nggak sebesar itu aja, mungkin cuman saya tarik, ayo jalan. Masa ini anjing gede banget, saya kadang sampai ketarik-tarik begini. Jadi saya pikir kalau adu tenaga saya nggak kuat, maka saya perlu adu bukan tenaga, tapi kayak dia harus patuh sama saya. Dan saya udah nyoba beberapa kali, tapi belum bisa gitu loh. Oke, nanti kita coba ikutin terus ya video ini sampai habis. Sip. Oke kawan-kawan, gua sekarang udah masuk di markasnya dua ekor monster ini dan gua nyeker di sini. Dan bisa lihat ya semuanya ya, anjingnya gede-gedenya segede gini. Kalau gua begini, tuh ya, kira-kira ya, gede banget. Gua sekarang udah bareng sama Thor, ya. Ini Thor ini jenisnya kangal dan gue bakal coba buat mainin dia, minimal buat dia duduk. Tujuan akhirnya sih bukan buat dia duduk, tujuan akhirnya adalah supaya dia nggak ekstrim lagi ke kucing terutama dan mungkin anjing lain. Kita tes ya. Mudah-mudahan berhasil. Saya coba tangan saya kosong walaupun masih ada bau dagingnya mungkin. Tapi kita tes ya. Hop. Waktu tangan saya naikin. Nah ini gua sekarang mau tanya masalah kangal. Nah seputar kangal lah. Buat informasi kita semua. Yang paling pertama pengen gua tanya ke Mas Lucky ini adalah kenapa sih pilih anjing itu? Kenapa kangal? Kenapa kangal gitu loh? Jadi saya tuh suka anjing besar sebenarnya. Tapi anjing besar yang terbesar yang selama ini saya lihat kan waktu itu Rottweiler ya. Terus Malamut. Tapi memang kurang besar gitu. Karena sebenarnya yang saya inginkan itu saya punya harimau yang bisa saya bawa jalan-jalan. Yang which is itu nggak mungkin ya. Mungkin kalau misalnya beli harimau, udah banyak lah teman-teman saya yang punya harimau ditaruh di kandang dan akan terpisahkan oleh jeruji karena setelah umur 8 bulan, 6 bulan aja udah nggak boleh satu ruangan bareng. Apalagi 8 bulan. Jadi ya belinya itu dari umur 3 bulan ke 8 bulan itulah, ke 6 bulan itulah, cuman 4 bulan doang masa mainnya. Kita bisa main ya. Setelah itu ya udah pakai jeruji gitu. Sejinak-jinak ya karena dia bisa membunuh. Ada saya lihat beberapa video orang yang jalan-jalan sama singa. Itu mungkin di antara beberapa adegan itu yang paling stabil. Dan di video-video berikut yang lain-lainnya yang tidak terpublikasikan tapi dapat bocoran ya, ternyata singanya gigit. Wah. Jadi nggak mungkin saya jalan sama harimau. Macan tutul jelas nggak mungkin, hyena juga nggak mungkin. Nah serigala looknya beda tapi mirip sama anjing. Maksudnya cuman dia nggak bisa diperintah sit atau diperintah apa. Jadi yang paling memungkinkan adalah cheetah. Jadi setelah saya evaluasi, cheetah nih yang saya bisa mampu untuk dibeli, mampu untuk dipiara dan bisa dibawa jalan-jalan. Cuman sekarang uangnya belum cukup aja sama kondisinya belum memungkinkan kan saya mesti punya tanah yang 1000 meter lah minimal gitu. Jadi ini jembatan sebelum punya itu saya punya anjing besar gitu.
Saya pilih Kangal karena memang ada musim panas di Turkinya. Yang lebih gerah, kita sekarang ini gerah sekali. Ini kan saat betul. ini gerah sekali nih, bahkan gak ada pohon goyang gitu, gerah banget. Nah di sana di Turki bisa segerah ini, dan itu yang kuat ya Kangal. Nah, sekarang gue mau tanya lagi nih ke Mas Lucky nih. Waktu belinya dulu berapa duit? Jadi dia begitu punya anakku, kalau nggak salah ada 8 apa 9 ya. 8, anak 8. Pilihan pertama itu paling mahal. Yang pilihan 1, 2, 3 itu harganya mahal tuh sekitar 70 jutaan lah. Wow. 70 juta. Kalau yang pilihan terakhir ini yang pokoknya paling terakhir harganya di angka 40. Tetap aja mahal Ya, sih. 40 juta. Nah, untuk problem yang ditemuin waktu pertama kali punya Kangal apa? Makanan. Jadi kan saya pikir anjing ya makannya dog food ya gitu, walaupun dog food yang premium lah gitu. Ternyata di sana tuh makannya kan daging terus, daging mentah gitu, daging mentah. Jadi pas datang ya saya kasih dog food, nggak mau gitu. Saya bikin lapar tapi saya nggak tega gitu loh. Kan maksudnya masih bayi itu, masih kecil. Akhirnya ya udah saya beli daging. Waktu itu saya belum tahu ada tempat daging yang importir langsung gitu. Saya masih beli daging supermarket yang harganya 1 kilo 130.000 gitu. Makan orang berarti ya. Satu hari dia makan 2 kilo. Jadi kayak wah ini masalah nih. Akhirnya saya search, sampai saya nemu bahwa ada tempat yang bisa langsung beli dari importir, yang bisa dapat waktu itu sekilo cuma 60.000 ah. Dan pelan-pelan saya ajarin dia untuk makan dog food juga. Ya itu tadi, jadi miara anjing sebenarnya komitmennya bukan cuma belinya sih. Kalau beli mungkin 40 juta, banyak yang punya uang 40 juta untuk beli anjing ya. Tapi yakin nggak kita mau spend uang segitu banyaknya dalam waktu sekian lama seumur hidup gitu, dia ya. seumur hidup dia gitu. Nah, ngomongin masalah pengeluaran, ini baru dari makanan. Nah, gimana dengan perawatannya? Grooming atau apalah? Pertama bikin kandang saya nggak bisa pakai kandang yang abal-abal gitu. Kandang abal-abal itu maksudnya kandang yang beli di pet shop yang dari kawat segini gitu. Karena itu cuma diginiin aja bubar gitu loh. Jadi kandang harus kita semen dulu, kita bikin kandang yang dudukannya kuat. Itu kandang udah ketahuan berapa kan saya bikin kandang itu semua. Udah itu terus perawatannya memang groomingnya sih dia hampir nggak grooming ya, karena kan dia bulunya pendek. Tapi kan kayak kita mesti punya dokter rekanan. Dokter rekanan yang datang ke rumah, dan dokter itu harus yang berani sama anjing gede begini. Jadi dokter yang mau datang ke sini itu kan kita mesti punya hubungan yang baik. Terus vitaminnya gitu. Jadi ketika kita punya anjing besar begini, kita mau nyari kennel boy atau apa sih yang ngurusin anjing, rada takut ya mereka. Takut karena kan anjing gede gitu. Tahu-tahu ketemu ragu-ragu juga kan gitu. Belum tentu mau, karena anjing Kangal ini gigitannya tuh 3 kali lipat lebih tinggi daripada pitbull. Pitbull itu kan cukup kuat tuh, sekitar 280 atau berapa ya. Kangal ini karena nggak pernah diulas, tapi ada beberapa artikel yang mengulas memang ini 750. Jadi memang kuat sekali, kan bisa dilihat dari struktur giginya dan rahangnya kan. Dan saya sudah buktikan, saya taruh satu kepala kambing utuh, jadi kepala kambing yang cuma dibuang bulunya doang. Saya taruh itu dia cuma 2 kali gigitan krak, pecah. Dan tulang-tulang sapi itu tulang-tulang yang lebih kuat daripada tulang saya patah, benar-benar kayak rusak gitu tulangnya. Jadi kan memang kuat sekali. Buat soal kekuatan giginya mungkin next kita bakal bawa kepala kambing ya, bukan kepala sapi ya, kepala kambing ya. Kita bakal lihat ya. Dan kita juga mesti pikirin berisik, karena gonggongan anjing besar ini kan gonggongannya tuh lebih ngebas dan besar, kedengar sampai jauh. Dan itu kita mesti pikirin itu mengganggu tetangga atau enggak kan itu. Sama kotorannya, bahkan kita harus bikin safety tank khusus dong untuk kotorannya. Oh iya, kita nggak mungkin buang langsung ke. Kotorannya gede banget tadi kan, lebih besar daripada kotoran manusia. Jadi kita mesti bikin safety tank khusus buat buang kotorannya dia gitu. Dari semuanya yang saya bisa simpulkan adalah Mas Lucky ini sebelum membeli, mungkin kita bilang lah, banyak orang di Indonesia yang bisa beli anjing harga 40 juta, bahkan 100 juta pun bisa. Tapi yang paling sulit adalah komitmen dia pelihara anjing itu dari dia waktu kita sudah mulai beli sampai dia mati. Ini kira-kira ulasan tentang anjing Kangal. Nanti mungkin next kita bisa bahas lagi soal masalah Kangal dengan pastinya dengan Mas Lucky. Karena saya nggak tahu, karena di Indonesia setahu saya baru Mas Lucky yang punya anjing Kangal nih. Oke, sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu, gua Erwin. Bye.